Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan Bu Anita jelaskan materi bab 2 tentang awal kehidupan manusia di Indonesia. Nah, pertama-tama kita bahas dulu tentang bagaimana teori terbentuknya bumi. Stephen Hawking, seorang ilmuwan Inggris, ini mengatakan bahwa bumi ini terbentuk karena adanya suatu reaksi dentuman besar di angkasa, di mana dentuman ini kemudian mengakibatkan partikel-partikel tersebut menyatu sama lain, bergerak, lalu bertemu satu sama lain, bergabung, semakin lama semakin besar, lalu semakin mengeras, dan kemudian partikel-partikel yang bergabung dan tumbuh menjadi besar ini kemudian berkembang menjadi tata surya, berkembang menjadi bumi, bulan, matahari, dan planet-planet lainnya. Nah, ini disebut dengan teori Big Bang. Lalu, berdasarkan teori Big Bang ini, kemudian diklasifikasikan adanya perkembangan bumi. Perkembangan bumi ini dibagi ke dalam 4 masa, yaitu masa Arkaiozoikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Neozoikum. Bu Anita lebih suka menyingkatnya dengan nama APMN, Arkazoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Arkaiozoikum ini adalah masa yang pertama, berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu, di mana bumi ini masih seperti bola panas sehingga belum ada kehidupan. Di sini bumi baru saja terbentuk sehingga belum ada kehidupan, belum memunculkan adanya kehidupan. Lalu yang kedua ada masa Paleozoikum, berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu, di mana suhu bumi ini masih belum stabil, namun memiliki curah hujan cukup tinggi dan mulai hidup hewan bersel satu atau hewan tidak bertulang punggung. Nah, pada masa ini mulai muncul makhluk-makhluk hidup seperti mikroorganisme, lalu ada misalnya amoeba, ada plankton, ikan, amfibi, reptil, dan juga binatang tidak bertulang punggung. Nah, di sini masa ini terus bergerak. Untuk tumbuhan yang hidup pada masa ini ada tumbuhan seperti lumut dan paku. Kemudian masa yang ketiga adalah masa Mesozoikum, atau dikenal juga dengan zaman sekunder atau zaman pertengahan, berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Suhu bumi sudah mulai stabil dan mulai muncul hewan-hewan besar atau hewan-hewan raksasa seperti dinosaurus dan atlantosaurus. Nah, burung dan hewan menyusui juga mulai muncul, tetapi tingkatnya masih rendah. Lalu kemudian yang keempat, ini ada masa Neozoikum. Nah, masa Neozoikum ini dibagi menjadi 2 zaman, yaitu ada zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier ini berlangsung kurang lebih 60 juta tahun, ditandai dengan mulai berkembangnya binatang menyusui seperti jenis primata. Lalu pada zaman kuarter ini dibagi menjadi 2 masa, yaitu zaman Pleistosen atau zaman Diluvium dan zaman Holosen atau zaman Aluvium. Masa Pleistosen ini berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu, dan masa ini terbagi menjadi 2, yaitu masa glasial dan masa interglasial. Masa glasial adalah waktu di mana suhu menurun dalam periode waktu yang lama dalam iklim bumi. Hal ini mengakibatkan peningkatan luas es di kawasan kutub dan glaster gunung. Jadi ini menyebabkan daratan semakin luas ya, karena menjadi es. Nah, lalu kemudian apa itu masa atau zaman interglasial? Nah, ini kebalikannya. Zaman interglasial adalah masa di antara 2 zaman es. Pada periode ini temperatur suhu udara naik sehingga menyebabkan lapisan es di kutub dan di gunung mencair. Nah, di sini berarti daratan berkurang. Nah, perairan ini bertambah karena mengalami pencairan es. Kemudian
Pada masa Holosen, nah di sini muncul pulau-pulau baru termasuk pulau di Indonesia. Jadi di sini terjadi gerakan-gerakan tektonis yang kemudian memunculkan adanya kepulauan-kepulauan termasuk salah satunya Indonesia. Nah, selain itu, makhluk-makhluk raksasa juga mengalami kepunahan karena adanya teori yang mengatakan bahwa pada masa ini bumi dihantam oleh meteor ya, sehingga kemudian makhluk-makhluk raksasa seperti dinosaurus ini kemudian menjadi punah. Nah, dari sini kemudian diduga mulai berkembang atau muncul kehidupan manusia purba. Nah, selanjutnya ada perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel satu. Ini teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Manusia adalah hasil paling maju dari mekanisme teori evolusi. Adanya manusia modern atau Homo sapiens seperti sekarang berkembang dari jenis primata, jenis seperti kera, anthropoidea. Anthropoidea ini juga sama, jenis-jenis primata, kemudian ada hominid atau bangsa kera dan simpanse. Teori ini juga menggolongkan manusia ke dalam bangsa atau ordo, yaitu primata, yaitu kelompok mamalia yang termasuk prosimia, monyet dan kera. Jadi ini sejenis sebenarnya ya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ada ilustrasi tahap-tahap evolusi manusia berdasarkan teori Darwin. Namun sampai saat ini teori ini masih mencapai kontroversi ya. Karena kalau kalian perhatikan di sini lah, ini mulai dari awal yang seperti kera tadi, seperti golongan primata ini, kemudian manusia berevolusi, bergerak, terus bergerak lah, ini agak naik, tidak lagi membungkuk, terus kemudian semakin tinggi, lalu semakin tinggi lagi berkembang. Namun di sini yang ke 1 2 3 4 yang ke 1 2 3 4 mau ke 5 lah, ini maaf ya, 4 mau ke 5 ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nah, dari masih seperti primata namun bisa berjalan tegak, ini sudah menjadi manusia yang sempurna. Nah, di sini ini diduga ini ada yang menyebutkan namanya adalah missing link. Artinya adalah ada mata rantai yang hilang. Jadi di sini dianggap ada sesuatu yang hilang atau belum ketemu dari yang bentuk manusia nomor 4 ini ke bentuk manusia yang nomor 5, karena perubahannya ini langsung signifikan, langsung berubah menjadi manusia yang sempurna. Selanjutnya adalah perkembangan bumi dan munculnya juga makhluk hidup. Nah, setelah tadi muncul makhluk hidup, lalu kira-kira bagaimana terbentuknya kepulauan Indonesia atau pulau-pulau yang lain? Nah, terbentuknya kepulauan ini terbentuk karena adanya tenaga-tenaga tektonis seperti tenaga endogen, tenaga eksogen, perubahan iklim, letusan gunung berapi dan sebagainya. Nah, apa itu tenaga endogen? Yang pertama, tenaga endogen itu adalah tenaga tektonis yang berasal dari dalam bumi. Nah, di sini dapat didefinisikan bahwa tenaga endogen ini berasal dari dalam perut bumi. Nah, tekanan-tekanan dalam tenaga endogen ini bisa berupa tekanan vertikal menimbulkan tonjolan di permukaan bumi. Jadi misalnya muncul gunung, lah itu kan tekanan dari dalam, itu bisa. Atau sedangkan tekanan horizontal memunculkan lipatan-lipatan bumi. Jadi memunculkan bumi itu kalau di dalam itu ada lipatannya, lalu ada retakan, lalu ada nanti terpisah dan ada patahan lapisan. Nah, ini tenaga-tenaga endogen. Nah, contoh misalnya tenaga endogen itu ada gempa bumi, lalu ada tenaga-tenaga tektonis, tenaga dari dalam bumi yang bisa menyebabkan perubahan bentuk pada lapisan kulit bumi misalnya. Lalu kemudian misalnya juga ada aktivitas vulkanisme, keluarnya magma ke permukaan bumi misalnya, itu juga termasuk. Lalu ada gempa bumi tektonis misalnya, itu juga termasuk dalam tenaga endogen. Nah, Indonesia sendiri ini kita berada dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia,
lalu ada lempeng Eurasia, Eropa Asia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, gugusan Kepulauan Nusantara ini juga terletak di antara dua benua. Kita terletak antara benua Asia di utara dan benua Australia di selatan, serta terletak pada Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di timur. Nah, kita tadi merupakan wilayah bertemunya titik lempeng Indo-Australia yang berada di selatan ya, di bawah. Lalu di sebelah utara tadi ada lempeng Eurasia dan ada lempeng Pasifik di timur. Nah, subduksi atau dorongan-dorongan ini, dorongan-dorongan gerakan-gerakan tektonis. Nah, subduksi adalah pergerakan lempeng ke bawah ya, jadi dia menurun. Nah, subduksi antar lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan di bukit barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Lombok, serta Palung Jawa di Sunda. Nah, ini ada tenaga endogen tadi. Terus kemudian selanjutnya ada yang dimaksud dengan tenaga eksogen. Ini adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, secara umum tenaga eksogen berasal dari luar itu ada misalnya atmosfer, perubahan suhu dan angin, air yaitu berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, glaster dan sebagainya. Lalu organisme yaitu berupa jasad, renik, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Maksudnya bagaimana? Nah, tenaga eksogen ini adalah perubahan yang bisa dari luar yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini misalnya adanya berupa aliran air lah. Kita misalnya pernah melihat misalnya aliran sungai itu bisa berubah ya. Nah, misalnya tadinya mungkin kecil kemudian menjadi besar lah, itu adalah tenaga eksogen. Nah, itu adalah perubahan dari luar. Lalu selanjutnya lah ini ada perubahan iklim. Turunnya permukaan laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini ya, ada penurunan iklim, turunnya permukaan laut. Jadi kalau kalian pernah mendengar berita Jakarta ini akan tenggelam, lah itu misalnya ini terjadi perubahan, terjadi penurunan. Nah, justru terjadi kenaikan permukaan laut, lalu terjadi penurunan daratan. Nah, ini juga termasuk. Lalu selanjutnya pada kala Pleistosen, bagian barat Kepulauan Indonesia ini terhubung dengan daratan Asia Tenggara. Jadi awalnya pada masa Pleistosen, bagian barat itu berarti Sumatera, Kalimantan. Kalau kalian perhatikan peta di samping, lah ini Jawa itu awalnya itu bergabung dengan Singapura, Malaysia lah, bergabung menjadi Asia Tenggara. Warna abu-abu yang paling bawah yang melingkari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan. Nah, itu awalnya. Jadi awalnya itu bergabung menjadi satu. Nah, sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua, lah ini lihat, kalau kalian lihat Sahul, kepulauan Tambar ya, Tambak lah itu. Lihat bagian bawahnya yang berwarna abu-abu, itu awalnya paparan Sahul ini Australia, yaitu benua Australia, ini bergabung dengan Papua, terhubung satu sama lain. Nah, namun karena tadi adanya gerakan tenaga eksogen, tenaga endogen, nah ini kemudian satu sama lain itu sekian lama itu semakin terpisah. Nah, jadi terpisah satu sama lain kemudian membentuk kepulauan Kalimantan, Sumatera, Jawa, lalu ada Australia dan ada Papua. Daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara, nah kemudian disebut sebagai paparan Sunda. Jadi ini wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa ini termasuk dalam paparan Sunda atau Sunda Sel. Nah, di sini ada kemiripan hewan ya, misalnya ada harimau Sumatera, harimau Jawa, lalu di sana ada gajah Sumatera misalnya di Waikambas, lalu ada gajah di Thailand, itu juga sama. Lalu selanjutnya di wilayah Papua dan pulau-pulau sekitarnya, itu disebut dengan paparan Sahul. Ini juga ada kemiripan hewan ya, misalnya seperti hewan kanguru, itu kan ada juga di daerah Papua dan di daerah Australia. Lalu selanjutnya yang keempat, ini ada letusan gunung berapi. Keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api. Nah, di sini ada lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula.
Lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan dan benturan yang cukup keras. Jadi akibat letusan gunung berapi ini juga bisa menyebabkan terjadinya kepulauan. Karena lempeng-lempeng di bawahnya ini kan bergerak ya. Lalu selanjutnya ada asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ada peta persebaran manusia awal. Nah, ini ada ya, yang warna merah itu peta persebaran Homo sapiens, manusia modern yang diperkirakan telah muncul sejak 400.000 sampai 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Dari Afrika, Homo sapiens menyebar ke Eropa, lihat panahnya, dan Asia, lalu termasuk ke Indonesia. Lalu ada beberapa teori yang mengenai persebaran Homo sapiens ke Nusantara. Nah, kita perhatikan slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada teori out of Africa. Teori ini memandang Homo sapiens berasal dari satu tempat di Afrika sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Salah satu kelompok migrasi Homo sapiens tersebut sampai ke Indonesia kemudian berlanjut ke Australia. Teori yang kedua adalah teori out of Taiwan, di mana terdapat kesamaan padi yang dibudidayakan oleh para petani di daerah Taiwan. Nah, ini ada dijelaskan oleh penutur bahasa Austronesia, menyebar ke Nusantara, lalu sama, ada kebudayaan bercocok tanam. Jadi ada kesamaan kebudayaan antara Taiwan dengan Indonesia. Nah, ini menyebabkan adanya teori out of Taiwan, bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia salah satunya dari sini, Taiwan. Nah, ini peta persebaran manusia purba menurut teori Afrika tadi ya, bisa diperhatikan. Lalu yang ketiga ada teori out of Yunan. Nah, Yunan itu daerah Cina. Manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri sungai Mekong menyebar hingga ke Nusantara. Diduga ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia. Yang pertama, migrasi oleh ras Negrito, di mana ras ini sebagian besar mendiami daerah Papua dan pedalaman Riau, suku Siak atau Sakai. Nah, jadi ini ada ya, memang ada ras-ras Negrito di daerah Papua. Lalu selanjutnya ada ras Proto Melayu. Nah, ini yang mendiami suku Dayak, Toraja, Batak dan sebagian kecil Papua. Nah, ini ada ras Proto Melayu. Lalu ada ras Deutero Melayu. Nah, ini yang dianggap sekarang turunannya itu adalah suku Jawa, Melayu, Bugis dan Minang. Nah, ini adalah peta wilayah Yunan, Tiongkok yang diyakini sebagai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak, nanti bisa tuliskan di WA group ya. Selanjutnya, setelah perkembangan ini munculnya manusia-manusia purba di Indonesia. Nah, manusia purba tertua di Indonesia muncul pertama kali di Afrika dari jenis Australopithecus afarensis yang hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu. Australopithecus afarensis ini mengalami perkembangan menjadi Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Lalu Homo erectus mengalami perkembangan menjadi Homo sapiens sekitar 300 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Nah, gambarnya seperti di samping. Nah, sedangkan di Indonesia manusia purba itu ada 3 ya, jenis Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus dan Homo. Nah, yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Nah, ini ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini dapat berarti manusia raksasa dari Jawa. Mega besar, Anthropus manusia, Javanicus ini Jawa. Hasil penelitian mengatakan bahwa mereka termasuk dalam Homo erectus. Ciri-cirinya tulang pipinya tebal, otot kunyahnya kuat, tonjolan kening mencolok, jadi ada tonjolannya di kening, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, jadi dari mulut itu langsung ya, perawakan tegap dan memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, gambarnya bisa kalian lihat ya. Meganthropus adalah nama yang umum untuk fosil geraham dan tengkorak berukuran besar yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Nah, namun kini nama genus Meganthropus dipandang keliru karena beberapa ahli menyebutnya dengan Homo erectus paleojavanicus karena dipandang masih memiliki hubungan dengan Homo erectus.
Lalu yang kedua ada Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Dubois pada 1891 sampai 1892 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus ini berarti manusia kera yang berdiri tegak dan lurus. Ciri-cirinya, volume otak sekitar 900 cc, tengkoraknya pendek tetapi memanjang ke belakang, tulang kening sangat menonjol, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm dan berjalan tegak. Lalu yang ketiga ada manusia jenis Homo, lalu ini disebut juga Homo wajakensis. Nah, ciri-cirinya tinggi badan sekitar 170 cm, volume otak 1550 cc sampai 1650 cc, bermuka lebar, berhidung lebar, namun rata rahang bawah gigi berukuran besar. Nah, temuan ini ditemukan dianggap sebagai manusia modern awal yang paling tua di Indonesia. Nah, Homo wajakensis ditemukan oleh B.D. van Rietschoten di Wajak Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur tahun 1889. Selanjutnya ada juga manusia liang dua. Nah, ini manusia hobbit kerdil ditemukan di Flores, disebut juga dengan Homo florensis. Nah, berdasarkan hasil rekonstruksinya, nah ini tengkorak asli hobbit. Nah, ini ya gambar yang bawah. Nah, rekonstruksinya itu seperti di atas, manusia kerdil.